Kayaknya nenek lah kalau sakit tuh ndak kair jauh. Ada orang bilang ini kalau air bisa naik, saya sunat 2 kali. Sebagai suku asli Rejang, masyarakat mengandalkan kehidupan dari hasil pertanian. Tanahnya yang subur memberikan karunia yang patut disyukuri. Melimpahnya hasil pertanian telah menjanjikan sebuah kemakmuran. Namun kenyataannya masih banyak daerah di pedesaan yang mengalami kesulitan mendapatkan air. Terutama daerah yang mempunyai sumber air lebih rendah atau daerah yang berada di ketinggian. Desa Wiskus Kabupaten Kepayang dikenal sebagai desa produsen sumber air mineral Provinsi Bengkulu. Namun, hampir sepanjang ratusan tahun kepala keluarga di desa ini mengalami krisis air bersih. Telah berapa 4 kali digali? 4 kali digali kan? Kali digali. Kemarin nunggu orang gali lagi kan? Orang tidak berani nurunnya tuh. Selama ini untuk memenuhi kebutuhan air bersih, masyarakat desa Wiskus menggantungkan pada sumber mata air sumber galian. Sumur rata-rata kami di Wiskus ini rata-rata sumur banyak kering cek itu kan. Nah, panas 2 minggu itulah kering itu. Panas 2 minggu. Dan juga kan kami juga nguras juga kan sampai 3 meter, 2 meter cek itu. Seterusnya itu juga kan masih tidak normal air itu kan ya cek itu. Dan juga kan kami di daerah ini kan air itu banyak kan. Tapi yang untuk naik ke rumah itu agak susah. Nah, cek itu. Yo. Tidak jarang untuk mendapatkan sumber air bersih, sebagian warga harus mencari sumber air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sangat sulit di sini Pak, mau ngangkut pula kan. Jadi kalau bisa tuh kasih solusi apa cek itu nah kan dari mana lah cek itu nah karena kami kok di sini ibaratnya lah lama kan Pak, hampir 10 tahun lah di sini. Cuman baru pindah ke sini 4 tahun. Ngangkutnya ngangkut terus Pak. Bantuan dari pemerintah. Setelah itu kan Sumur. Sumur itu ada sumurnya. Ada sumurnya Sumur banyak. ada. Airnya ada, alhamdulillah ada, tapi kalau udah mulai kering saya ini tidak normal lagi, airnya tidak mencukupi lagi. Paling 1 bulan kemarau udah mulai kering. Untuk mengatasi persoalan air bersih, pemerintah telah berupaya membantu warga desa Wiskus dengan memberikan bantuan sarana dan prasarana air bersih melalui sumur bor. Bantuan yang disalurkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Badan Geologi tahun 2019 ternyata juga tidak berjalan optimal. Sarana dan prasarana yang dibangun 4 tahun lalu saat ini hampir mati suri, lantaran hanya segelintir warga saja yang memanfaatkannya. Tanahnya terlalu tinggi. Jadi kalau per jam itu 5 liter. Berarti kalau 24 jam istilah non-stop 24 jam kali 5 berapa liter? 125 liter pada semalam. Tidak hanya warga desa saja yang kesulitan mendapatkan air bersih.
Kondisi serupa juga dialami penghuni panti asuhan Al-Kafi yang berada di desa yang sama. Karena kesulitan mendapatkan air bersih, anak-anak panti terpaksa menempuh jarak hingga puluhan kilometer dalam mencari air bersih untuk kebutuhan mandi. Tak jarang anak-anak ini memanfaatkan saluran irigasi maupun parit kecil sebagai lokasi untuk mandi. Jadi kami di Panti Asuhan Al-Kafi ini kadang kala air lagi musim kemarau itu mandinya agak jauh. Tidak cukup air yang di bawah sini, tidak cukup karena santri itu banyak. Jadi kami mandinya paling-paling larinya ke air sempiang situ, paling-paling Nanak itu dibawa situ air sempiang. Pakai mobil ambulan itu kadang-kadang. Jadi untuk air minum cukuplah paling-paling itu ngambil di sumur-sumur warga itu paling ya, malah sumur warga itu kering juga. Jadi terpaksa kadang-kadang tuh air galon tuh lah paling tuh. Air masak juga kadang-kadang air galon. Berawal dari kesulitan penghuni panti asuhan Al-Kafi mendapatkan sumber air bersih, menjadikan Pak Kapi berpikir keras hingga muncul ide membuat pompa hidram untuk mencukupi kebutuhan air bersih di lingkungan panti. Untuk awal mulanya karena kita di panti kan, kebutuhan air tuh kalau untuk sanyo tidak mencukupi kan. Jadi karena kebetulan ada saudara di Jawa juga yang pakai ini, jadi kita coba-coba belajar. Yang jelasnya di biaya. Soalnya kalau untuk skala kayak kita di sini kan nampak biayanya. Kalau rumah tangga mungkin tidak terlalu nampak kan, dengan listrik aja sudah cukup, tidak terasa kan. Kalau yang pakai ini memang terasa kan. Pengurus panti lainnya, Wawan Asri, juga tertarik membuat pompa hidram lantaran mendapatkan pendampingan dari Pak Kafi. Ilmu yang didapatkan melalui pembelajaran kemudian diterapkan Wawan Asri dalam mengurus kebutuhan air bersih di lingkungan panti. Jadi kalau kita bercerita dari awal, memang seperti yang kita ceritakan bersama pengurus di yayasan ataupun Panti Asuhan Al-Kafi tadi, bahwa awalnya itu ingin memenuhi kebutuhan santri, untuk kebutuhan santri, sehingga memang kita membutuhkan alat untuk mengangkat air yang tidak menguras biaya yang terlalu banyak. Akhirnya terciptalah pompa hidram, dan generasi pertama yang membuat itu ada namanya Pak Udin, yang kedua Pak Dekapi, dan saya sendiri. Nah, awalnya itu Pak Udin itu memang bersama pengurus yayasan membuat di sana dulu. Nah, tidak ada niat untuk menyebarluaskan ataupun mengembangkannya, karena memang niatnya untuk awalnya itu bagaimana santri itu terpenuhi kebutuhannya terkait dengan air ini. Nah. Dalam pembuatan pompa hidram, bahan baku yang dibutuhkan sebagian berasal dari barang bekas, kemudian dimodifikasi sedemikian rupa untuk mendapatkan bentuk yang diinginkan. Secara teknis, proses kerja pompa hidram dibagi menjadi 4, yaitu akselerasi, kompresi, penyaluran, dan pembalikan. Pada proses akselerasi, air akan mengalir melalui pipa masuk dengan debit tertentu menuju katup buang
yang mana air akan menekan katup buang ke atas sehingga sistem akan tersumbat. Pada proses kompresi, secara bertahap air akan bergerak masuk ke dalam tabung udara, melalui katup hantar hingga sampai pada kondisi tekanan air tidak mampu menekan udara di dalam tabung, sehingga katup hantar akan bergerak turun dan secara otomatis menutup tabung udara. Air yang akan masuk ke dalam tabung udara menekan katup hantar, bergerak ke atas dan secara otomatis air yang sebelumnya sudah berada di dalam tabung udara akan tersalurkan menuju pipa suplai atau penyaluran. Jika setiap proses berjalan lancar, maka keberadaan pompa hidram sangat bermanfaat bagi para penghuni panti sehingga mereka tidak lagi kesulitan untuk mendapatkan air bersih dalam menunjang aktivitas sehari-hari. Ini tempat penampungan air di Panti Asuhan Al-Kahfi yang hasil dari dorongan pompa hidran tadi, dan di sini kita menampungnya. Dan di sini ada beberapa penampungan air yang alhamdulillah jikalau ini penuh memang terkhusus untuk kita di dalam 8 keluarga, terus juga santri sekitar 45 orang. Itu kebutuhan seharinya alhamdulillah terpenuhi. Dan selain itu juga masyarakat sekitar juga ikut mengambil air yang di sini hasil dari pompa hidran tadi itu. Sebenarnya kalau untuk rumahan, kalau sumur bor itu cukup dia, karena kebutuhan tidak terlalu banyak kan. Tapi kalau masuk yang kebutuhan yang banyak, anak-anak sampai 40-an orang, mandi, nyuci, sama keluarga pengurus lebih dari 10 ya. Sebagai generasi penerus, Wawan Asri terus mengembangkan pompa hidram agar lebih inovatif, sehingga tidak saja dapat bermanfaat bagi lingkungan Panti Asuhan Al-Kahfi, namun juga bagi warga Desa Wiskus. Hasil inovasi teknologi inilah yang diyakini cocok diterapkan di Desa Wiskus, sebab Desa Wiskus termasuk dalam kategori daerah dataran tinggi yang jauh dari sumber mata air. Keberhasilan Wawan Asri mengembangkan pompa hidram di Panti Asuhan Al-Kahfi menjadikan ia orang pertama di Desa Wiskus, bahkan di Provinsi Bengkulu yang sukses mengembangkan inovasi pompa hidram.
pemerintah bisa ini kan Bantu. mungkin bisa mengarahkan ke kita nengok bahwa kita sulit air kita nih gitu. Nah solusinya apa gitu nah. Kalau yang panti ini ada pompa hidram misalnya kan. Ya. Nah, itu kan dibuka juga tuh untuk warga memang itu dibuka jadi Dalam pengembangan teknologi pompa hidram, saat ini Wawan tidak lagi dibantu Pak Kavi. Namun seorang teman yang memiliki keinginan untuk membantu sesama dalam mendapatkan air bersih. kita cek dulu, Bay. Tidak saja di desanya, pompa hidram telah banyak digunakan warga desa lainnya di Kabupaten Kepayang yang sulit mendapatkan air bersih seperti di Desa Benong Galing. Berjalannya waktu, akhirnya melihat pompa ini bisa bermanfaat bukan hanya di panti tapi di masyarakat luas juga. Akhirnya mulailah kita terpikir untuk mengembangkannya ke tempat ataupun desa-desa yang memang kesulitan air. Nah, contohnya di Desa Benuang Galing. Nah, sehingga kita ambil contoh cara mencari lokasinya. Akhirnya sesuai maka kita pasang seperti itu. Jadi perjalanannya itu ketika ini membutuhkan, ketika kita melihat ada peluang untuk membantu desa-desa lain, maka baru kita menyampaikan ke desa-desa tersebut seperti itu. Untuk mengatasi kesulitan air bersih, biasanya pemasangan pompa hidram dilakukan secara swadaya atau menggunakan dana desa. Di Desa Benuang Galing, sedikitnya 6 titik telah dipasang pompa hidram menggunakan dana desa. Dengan pemasangan pompa hidram memberikan manfaat yang besar bagi warga desa. Karena wilayah tanah di Benuang Galing ini berongga di dalam itu. Tidak bisa sumur bor, bahkan 2 kali sampai 3 kali pengeboran tidak ketemu. Mata bornya itu patah di dalam. Ya solusinya salah satu dari pemerintah desa beberapa periode Kades kemarin itu pompa hidram ini. Alhamdulillah ketemu solusinya dan tanpa memakan listrik. Paling cuma perbaikan dari as pompa. Kalau rusak-rusak biasa itu gampang lah, itu kan masyarakat gotong royong. Ya alhamdulillah terbantu kan. Selain tidak memerlukan energi luar sebagai sumber tenaga penggerak utama, pompa hidram juga memiliki kelebihan lain, yaitu konstruksinya sederhana, tidak memerlukan pelumasan, dapat bekerja kontinu selama 24 jam tanpa berhenti. Pengoperasiannya mudah dan biaya pembuatan dan perawatan murah. Dalam perawatan pompa, bahkan di desa telah memiliki teknisi sendiri, yang sebelumnya telah diajarkan oleh Wawan Asri. Jadi pompa hidram yang sudah kita pasang di desa-desa itu kita melatih pemuda desa ataupun perangkat desa untuk bisa merawatnya sendiri. Sehingga ketika kami sudah memasang, mereka bisa merawat pompa tersebut secara mandiri. Dan harapan kami juga pemuda-pemuda desa yang sudah belajar, mereka juga bisa nantinya berinovasi ataupun membuat sendiri pompa tersebut. Baik itu dari besi yang seperti kita buat ataupun dari bahan-bahan yang lainnya. Ada yang bertanya, Pak, airnya dari mana ini? Pompa hidram. Jadi gimana itu pompa hidram?
Oh, air dari mata air dikumpulkan, terus dipompa, naik ke atas, tenaganya dari air, yang dikeluarkan juga air, tidak usah pakai biayanya sudah biayanya yang digunakan pertama kali yang gede. Sudah itu pemeliharaannya kami warga pakai patungan apa gimana kalau ada kerusakan seperti itu. Selain di Kabupaten Kepayang, teknologi pompa hidram juga telah dimanfaatkan warga Desa Pahlawan, Kabupaten Rejang Lebong. Di Desa Pahlawan, bahkan sudah 5 program pengairan belum mampu memenuhi kebutuhan air bersih warga. Namun dengan teknologi pompa hidram ini, masyarakat tidak lagi kesulitan mendapatkan air bersih. Penerapan teknologi terbarukan di masyarakat tidak bisa serta-merta dapat diterapkan secara cepat. Selain itu juga faktor lokasi merupakan penentu untuk besaran prototipe atau pompa yang dibutuhkan. Kontur tanah menjadi hambatan tersendiri. Besarnya tabung menjadi faktor penentu dalam memecahkan kesulitan mengangkat air ke permukaan. Warga Desa Pahlawan sudah lama tidak bisa menikmati air bersih. Lantaran tanahnya banyak bebatuan besar, sehingga tidak bisa membuat saluran galian dan sumur bor. Bahkan PDAM juga belum bisa masuk ke desa ini. Melalui teknologi tepat guna ini, masyarakat Desa Pahlawan bisa menikmati air bersih. Payahnya nenek lah kalau sakit tu nak ke air jauh. Ini kan kalau sakit nenek tu air lah ada di rumah. Mungkin ni tak lagi. Ikut nenek ke sungai. Tu penuh, ember tu penuh. Dalam operasinya, pompa hidram mempunyai keuntungan jika dibandingkan dengan jenis pompa lainnya. Antara lain tidak membutuhkan sumber tenaga tambahan. Biaya operasinya murah, tidak memerlukan pelumasan. Hanya mempunyai 2 bagian yang bergerak, yaitu katup limbah dan katup pengantar, sehingga memperkecil terjadinya keausan. Perawatannya sederhana dan dapat bekerja dengan efisien, pada kondisi yang sesuai, serta dapat dibuat dengan peralatan bengkel yang sederhana.